adalah segmen terakhir kita, saya akan ke Pak Said Didu terlebih dahulu. Kalau tadi Anda bilang itu tidak mungkin terjadi dalam PNM, tetapi faktanya Pak Dahlan berbicara seperti itu seolah-olah memang itu sesuatu yang biasa terjadi. Kalau Anda tidak bilang tidak mungkin, tetapi tadi Anda mengakui bahwa bisa saja terjadi, masih ada celah saja yang terjadi. Di BUMN itu harus dibedakan PMN dan belanja BUMN. Oke, di belanja BUMN masih memungkinkan. Belanja BUMN sangat mungkin, karena itu bisnis to bisnis. Bisa juga anggota DPR itu pengusaha, tapi jangan dianggap DPR, tapi dia berbisnis dengan BUMN, itu lain. Kalau penyertaan modal negara, ini peruntukannya sangat jelas. Yang memutuskan juga peruntukannya adalah Menteri Negara BUMN selaku RUPS. Kuasa penggunaan anggarannya adalah pejabat Kementerian BUMN. Jadi kalau ada yang main, maka pasti sepengetahuan Kementerian BUMN. Kalau PMN, penyertaan modal negara. Nah, saya ini 5 tahun, 5 kali mencairkan penyertaan modal negara. Saya dengan Pak Arya Bima sampai jam 24.00 dan jam 2 siang berkelahi tentang PMN. Karena mereka juga untuk kritis apa, untuk penggunaannya kita kritis. Nah, tapi saya mengalami tidak pernah meminta. Karena memang nggak ada yang bisa diminta. Karena bukan proyek, modal. Modal baru belanjakan, bisa juga nggak ada uangnya. Karena hanya catatan pemindahan dari aset negara menjadi aset negara dipisahkan. Jadi saya tadi ke sini, loh kok PMN bisa ada yang main-main? Nggak mungkin ini. Tetapi diakui bahwa kalau untuk belanja anggaran BUMN ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Tanpa PNM pun bisa main kalau itu. Tapi itu nggak ada kaitannya dengan PMN. Dan siapa yang bisa main di situ? Kan makanya begitu. Saya bilang mengatakan, saya tadi judulnya di sini BUMN sapi pra DPR. Mohon maaf, yang melakukan intervensi ke BUMN untuk korporasi itu sebenarnya untuk bisnis itu adalah orang-orang yang sedang dalam kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan. Itu yang selalu melakukan ini. Bisa juga DPR. Jadi maksud saya, bedakan tolong, tadi jelas Pak Ismet menyatakan ini bukan PMN tapi adalah RDP. RDP kok pakai uang, lucu itu menurut saya. Saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, Anda tadi melihatnya jauh lebih di atas lagi, kemudian melihat ini adalah permainan politik untuk menjatuhkan Dahlan Iskan. Jadi yang saya lihat begini, harus dicermati. Kan saya kebetulan Komisi 3 kaitan dengan KPK. KPK itu sangat eye-catching bagi rakyat. Beberapa nama-nama ini juga eye-catching loh. Jadi memang harus hati-hati. Ya, bahkan mereka-mereka ini kalau diginiin terus jadi lebih bersinar. Tapi saya ingin katakan seperti yang dikatakan Pak Said Didu tadi, ada yang saya tidak sependapat. Apa? Yang saya lihat, ini true story. Mudah-mudahan Kapolri dengar, ya saya kan Komisi 3, mitra saya nih, ya Kapolri. Saya waktu dalam RDP saya pernah katakan, saya heran, bukan dari komisi saya, bukan dari partai saya, nggak berkuasa, bahkan oposisi. Kan saya suka merasakan, jalan macet Jakarta lewat dia ngeong-ngeong dikawal polisi. Ya, dan saya orangnya begitu. Ya saya anak tentara, saya ingin tahu, saya bilang supir saya kita ikutin. Saya lihat, kawan Aryo Bimo di Komisi 6. Dan ini memang masalah kenekatan nih, keberanian. Sampai sekarang juga masih ngeong-ngeong. Masih. Ya inilah oknum anggota DPR ini yang saya katakan. Karena nilai setitik rusak susu belanga. Jadi kita udahlah. Ya santun aja lah kita, cerdas aja lah kita, biar kita menjadi orang bersih. Kalau itu aja. Terakhir Mas Arya Bima. Ya jadi antara kinerja Menteri BUMN dan kinerja atau pribadi Pak Dahlan SK, kita DPR memisahkannya. Dan saya kira Pak Dahlan juga demikian. Saya harapkan antara itu Pak Dahlan sebagai menteri dan Pak Dahlan melihat kita sebagai lembaga, atau Pak Dahlan bermasalah dengan person di dalam anggota DPR, itu memang kita berusaha memisahkan. Ya kan? Dan saya mulai melihat memang pada fungsi kinerja Pak Dahlan selaku Menteri BUMN dengan fungsi-fungsi tugas kita sebagai Komisi 6. Namun karena publik ini kan Pak Dahlan ini baru gadis cantik ini, baru mendapat respon publik yang luar biasa. Dicintai publik. Jadi saya juga ngomong sama publik, saya tidak akan tinggal diam pada saat ada kinerja-kinerja Kementerian BUMN yang nggak benar. Walaupun saya banyak dipukul publik. Bahwa Pak Dahlan itu kan orang yang baik, ya, mau nyepel lantai bandara, mau tidur di rumah susun, itu orang baik. Yang kita butuhkan Pak Dahlan sebagai menteri yang baik. Ya. Ini yang saya kira kita pisahkan. Kalau saya hanya waton suloyo, kalau orang Jawa bilang hanya menyalah-nyalakan, silakan. Tapi kalau DPR melakukan fungsi pengawasan kepada Pak Dahlan, bukan berarti terus kemudian publik menyoroti negatif. Nah, dalam urusan kong kali kong ini
bedakan antara kinerja PLN yang waktu itu Pak Dahlan sebagai direktur dengan hal yang menyangkut persoalan-persoalan antara Pak Dahlan sebagai menteri dengan person-person anggota DPR yang melakukan tekanan-tekanan itu beda, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Dan ada beda-beda tipis. Iya, Pak Dahlan dengan Jokowi. Kebetulan Jokowi kader PDIP. Rada mirip-mirip yang Beda, dua. Pak. Baik. Rada mirip-mirip. Ya, baik. Terima kasih Mas Arya Bima, Bang Ruhut, dan juga Pak Said Didu untuk waktunya di Metro hari ini. Pemirsa tetaplah bersama Metro hari ini, kami akan kembali usai jeda komersial berikut ini.